Hai, perkenalkan saya Ibu Yospin Karunia, SPD MPD. Saat ini saya adalah salah satu pengajar fisika di salah satu SMA di Kabupaten Bogor. Nah, dan pada saat ini saya akan mengajarkan mengenai materi kapasitor. Apa sih kapasitor itu? Kapasitor itu akan sering kita jumpai pada beberapa komponen elektronika, ya, sehingga kapasitor itu merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Nah, kemudian apa saja fungsi kapasitor? Ada banyak fungsi kapasitor, tapi saat ini saya hanya membahas satu yang biasa kita lihat adalah pada radio, kemudian yang kedua pada mesin cuci, dan yang ketiga pada kipas angin, dan yang terakhir pada lampu neon, ya. Nah, apa saja fungsinya? Nah, fungsi kapasitor yang pertama pada radio, yaitu untuk memilih frekuensi yang diinginkan. Terkadang kita kan lagi misalkan naik mobil pribadi, pada saat itu kita mendengarkan musik dari frekuensi tertentu dan ternyata kita tidak senang nih sama musiknya. Kita bisa memilih frekuensi yang lain yang musiknya sesuai dengan yang kita inginkan saat itu. Itu salah satu fungsi kapasitor pada radio. Kemudian yang kedua pada mesin cuci, yaitu memberikan daya tambahan untuk memutar dinamo yang membutuhkan listrik lebih banyak. Kemudian yang ketiga, pada kipas angin dapat menyimpan muatan sehingga dapat mencegah adanya loncatan listrik saat akan dinyalakan. Dan yang terakhir, pada lampu neon untuk menghemat daya listrik. Kemudian, kapasitas kapasitor. Apa itu kapasitas kapasitor? Kapasitas kapasitor adalah kemampuan suatu kapasitor untuk dapat menyimpan muatan listrik. Nah, di dalam suatu perhitungan matematis dan dalam rangkaian fisika, kapasitas kapasitor dilambangkan dengan huruf C besar. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung besarnya muatan listrik yang ada pada kapasitor? Caranya adalah dengan menggunakan persamaan matematis Q sama dengan C kali V, di mana C adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad, kemudian Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan V adalah beda potensial, satuannya volt. Nah, oke. Nah, kita balik lagi ke kapasitas kapasitor. Nah, di dalam kapasitor itu sendiri ada yang disebut dengan bahan dielektrik, ya. Nah, kenapa mesti ada bahan dielektrik? Ternyata bahan dielektrik ini berpengaruh pada besarnya kapasitas kapasitor. Nah, ini bisa kita lihat dari persamaan C0 sama dengan epsilon 0 kali A per D, di mana C0 sama dengan kapasitas kapasitor di dalam udara, satuannya dalam farad, dan epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa. Nilainya berapa? 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per N kali M pangkat 2. Dan A adalah luas keping sejajar, satuannya dalam meter persegi, dan D itu sendiri adalah jarak antara dua keping dengan satuan meter.
Nah, pada kapasitor ya ada yang disebut dengan rangkaian kapasitor. Nah, ketika kita merakit kapasitor di dalam suatu komponen elektronik, kita butuh yang namanya rangkaian kapasitor. Ada berapa rangkaian kapasitor? Ada dua, rangkaian kapasitor seri dan rangkaian kapasitor paralel. Oke, kita ke rangkaian yang pertama, rangkaian seri kapasitor. Nah, di sini Ibu mencontohkan dua kapasitor dengan nilai yang sama ya, C1 dan C2. Nah, ketika kita merangkai seri kapasitor, ini ada beberapa sifat-sifatnya. Sifat yang pertama adalah muatan pada tiap-tiap kapasitor adalah sama, yaitu sama dengan muatan pada kapasitor pengganti. Jadi kalau dirumuskan secara matematis, Qs sama dengan Q1 sama dengan Q pada C2. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua adalah beda potensial pada ujung-ujung kapasitor pengganti adalah sama dengan jumlah beda potensial ujung-ujung tiap kapasitor. Dirumuskan secara matematis, Vs sama dengan V1 ditambah V pada C2. Nah, bagaimana cara kita mencari besarnya kapasitas kapasitor pengganti pada rangkaian seri? Nah, kita bisa cari dengan menggunakan rumus 1 per Cs sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Karena pada saat ini Ibu memberikan contoh 2C ya. Rangkaian kapasitor yang kedua adalah rangkaian paralel. Ibu masih memberikan dua contoh kapasitor yaitu C1 dan C2. Nah, sifat pada rangkaian paralel dua kapasitor ini memiliki sifat yaitu yang pertama adalah beda potensial tiap-tiap kapasitor sama, yaitu sama dengan potensial sumber. Jika dirumuskan, Vs sama dengan V1 sama dengan V2. Kemudian sifat yang kedua adalah muatan kapasitor pengganti sama dengan jumlah muatan tiap-tiap kapasitor, di mana Qs sama dengan Q1 ditambah Q2. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menentukan besarnya kapasitas kapasitor pengganti secara paralel. Tentunya lebih sederhana. Cp sama dengan nilai C1 ditambah dengan C2. Oke, demikian pembahasan Ibu tentang kapasitor. Semoga bermanfaat. Terima kasih.